Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim. Qala Rasulullah rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi ila ayati amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu berlimpah dan tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan terus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jemaah salat fardu maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dalam satu tempat yang mana baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, dalam satu tempat yang mana para malaikat Allah yang mulia mereka rela mengangkatkan sayap-sayap mereka yang mulia untuk kita takziman bagi kita, karena menunjukkan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini tanpa tidak keluar kita daripada tempat ini terkecuali dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalimat bisairil anbiya. Selanjutnya yaitu iman kepada seluruh para anbiya. Iman, percaya kita kepada seluruh para nabi-nabi Allah, seluruh nabi-nabi Allah yang Allah utus kepada manusia. Nah, kita semuanya wajib beriman. Sebagaimana yang kita terangkan pada pengajian yang telah lewat, pada minggu yang telah lewat, arti iman yaitu at-tasdiq bi wujudi syai'. Arti iman yaitu adalah kita percaya, membenarkan biwujudi syai' dengan adanya sesuatu. Nah, karena yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu kita beriman dengan seluruh para anbiya Allah, seluruh para nabi-nabi Allah. Nah, maka kita at-tasdiq biwujudil anbiya. Nah, kita wajib membenarkan, mengimani di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada mengutus para anbiya, para nabi-nabi Allah sebagai wasilah, perantara untuk menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat. Nah, itu pengertian beriman kita kepada para nabi-nabi Allah. Artinya tasdiq bi wujudil anbiya. Kita percaya dengan adanya para nabi-nabi Allah, yang mana jumlah mereka wajib kita ketahui jumlah para nabi. Jumlah para nabi yaitu 124.000 jumlah para nabi. Nah, 124.000 para nabi, nah itu wajib kita percaya. Wajib kita iman, yakin di dalam hati kita bahwa Allah itu mengutus para nabinya jumlahnya
yang mana disepakati oleh para ulama, yaitu sejumlah 124 ribu orang. Namun kita kada wajib mengetahui secara tafsil perorangan, kada wajib. Oleh wajib satu persatu, ada kuat ingatan bisa ingat. Cuma jumlahnya aja wajib tahu, yaitu sejumlah 124. Namun ada yang diwajibkan secara tafsir, secara perorangan, yaitu sejumlah 25 nabi. Nah itu maka wajib kita imani. Yaitu diantaranya Nabi Adam sampai Nabiullah dan juga kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang secara tafsir 25. Bukan wajib perorangan Nabi Adam, habis itu Nabi Idris, Nabi Yakub, Nabi Ayub, tidak seperti itu. Secara tafsir di sini terangkan apabila kita ditanya oleh orang, Nabi Ilyas itu termasuk Nabi yang 25 kan? Lalu kita berpikir dahulu, iyakah ada kan? Termasuk yang 25 kah? Bukan kan? Nah maka itu dia masih ada kewajiban harus mengetahui jumlah para nabi yang 25 tersebut yang wajib kita ketahui. Apabila masih seperti itu, iyakah kada, iyakah ada, iya namanya. Nah, itu masih kan ragu-ragu. Yang 25. Nah kalau yang jumlah seluruhnya yang 124.000, nah itu tidak wajib, cuma wajib tahu jumlahnya. Nah kemudian rasulnya wajib juga kita tahu, rasul Allah yang Allah utus itu jumlahnya yang wajib juga kita ketahui, yaitu sejumlah 313 orang. Nah, itu wajib tahu. Jika ditanya orang berapa jumlah para rasul, balanya wah ingat kayaknya aku diburu-buru jasa ada bisa. Nah, itu belum tasdik lagi, belum benar keyakinannya, maka kewajibannya masih belum terpenuhi. Jadi wajib kita tahu jumlahnya 313 orang. Ada yang berpendapat 315. Kedua-duanya benar. Namun yang utama itu 313 para rasul yang Allah yang utus. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Artinya, berimanlah kamu dengan Allah dan rasulnya yang ummi, dan ikutilah oleh kalian akan dia, mudah-mudahan kalian itu mendapat petunjuk. Jadi wajib kita beriman dengan kewajiban kita, iman kita, yaitu wajibnya kita wajib cuma percaya. Di dalam hati kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada mengutus para nabi. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu iman dengan malaikat Allah. Dan itu wajib ya kita beriman, percaya bahwa Allah itu ada, menjadikan makhluknya yang bernama malaikat. Itu wajib kita beriman. Percaya di dalam hati. Kita kada percaya ada juga kan malaikat tidak? Ada juga kan? Itu kan berarti kada tasdik, tidak punya keyakinan di dalam hati. Memang kita kan kada pernah melihat malaikat, wujud malaikat. Tapi yang menyampaikan, yang menghabarkan itu adalah Allah dalam firman-Nya. Kemudian dan para rasulnya, termasuk Nabi dengan Nabi kita Muhammad yang menyampaikan bahwa Allah itu ada menjadikan malaikat.
Wajibnya kita cuma percaya saja. Wajib percaya bahwa Allah itu menjadikan malaikat. Nah, kalau jumlah itu ada wajib tahu berapa jumlah malaikat. Bisa kita menghitung malaikat? Ada bisa. Kalau malaikat itu jumlahnya ada bisa, ada terhitung. Yang tahu itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jumlah malaikat? Menurut riwayat di Baitul Ma'mur itu ada Allah menjadikan satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya berbetulan dengan Baitullah. Baitullah di bawah, Baitul Ma'mur itu di langit. Baitul Ma'mur, nah itu setiap hari kata baginda Nabi kita Muhammad itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu sejumlah 70.000 malaikat. Setiap hari itu masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf itu jumlah malaikatnya 70.000 masuk. Dan setelah masuk ada pernah lagi keluar. Ayo bayangkan, semenjak dijadikan sampai hari kiamat bisa lah kita menghitung jumlah malaikat atau malaikatnya. Tapi kita cuma diwajibkan untuk percaya bahwa apabila itu disampaikan, diberitakan oleh Allah atau diberitakan oleh baginda Nabi kita Muhammad, maka wajib kita beriman. Wajib kita percaya ada memang malaikat seperti itu. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila Allah jadikan, kalau Allah perintah, maka dia tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bila disuruh sujud, pekerjaannya sampai hari kiamat. Dan disuruh jagain neraka jadi begini. Bila disuruh jaga surga jadi begini. Apabila diperintahkan untuk tugas meniup saka alat trompet itu gimana bunyinya? Tidak enak ditiupnya. Itu aja malaikat. Kita beriman dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kita Allah malaikat itu ada dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita memang tidak pernah kecuali para nabi atau para rasul itu mereka berjumpa dengan malaikat. Kalau kita berjumpa dengan para malaikat, kita itu tidak mampu. Karena menurut sejarah paling berat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya itu ketika bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali. Pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril itu ujian yang terberat yang diterima oleh para rasul. Karena ada belum pernah melihat sosok malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ketika bertemu, hibahnya malaikat Jibril itu membuat orang itu gemetar. Contohnya bagi Nabi kita, ketika Nabi kita sedang beribadah di Gua Hira, pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril ketika wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gemetar badan beliau. Gemetar sampai pulang ke rumah. Gemetarnya itu tidak hilang. Ketika berjumpa dengan malaikat Jibril dengan wujud aslinya malaikat Jibril, gemetar baginda Nabi kita Muhammad. Gemetarnya itu sampai pulang ke rumah diselimuti oleh istri beliau Sayyidah Khadijah. Kemudian Nabi dia menginuni, wahai istriku, selimuti aku. Nah, setelah itu lalu turun ayat ya ayyuhal muddatsir, yang artinya wahai orang yang berselimut. Karena Nabi ketika wahyu turun yang pertama gemetar badan beliau, kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Jadi malaikat itu Allah jadikan dengan bentuk aslinya bagi kita manusia itu ada mampu bertemu dengan mereka para malaikat yang berbeda. Cuma kita wajib percaya ada malaikat yang Allah jadikan. Malaikat itu macam-macam, ada dari yang kecil, ada yang besar.
Menurut riwayat daripada baginda Nabi, Allah itu ada menjadikan seorang malaikat yang mana kepalanya itu di bawah aras, kakinya di dasar bumi yang kedua. Kayak malaikatnya, kepalanya di bawah aras, kakinya di dasar bumi yang kedua. Pun itu dilihat oleh Allah. Lawan kita kayak apa? Kamu nak ambil ke anak ya Allah. Anak mati mati juga ada. Kayak apa besarnya seperti itu malaikat yang Allah jadikan. Cuma kita percaya karena yang menyampaikan itu baginda Nabi kita Muhammad, maka kita wajib beriman, wajib percaya kepada malaikat. Dan para malaikat itu ada yang masuk. Ada yang mereka itu masuk ke dalam. Nah kemudian kita wajib yang selanjutnya. Nah kalau para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita tahu secara tafsir itu ada 10 malaikat itu wajib kita tahu perorangan. Maka apabila kita tidak mengetahui nama malaikat yang 10, ada nama Nabi yang 25, nah maka kita belum lagi terpenuhi kewajiban tentang kewajiban menuntut ilmu di masalah tauhid. Yang 10 dari mereka Jibril, Mungkar Nakir, Fatih, Malik, Ridwan. 10 malaikat tersebut dengan apa yang ditugaskan kepada mereka. Nah kemudian wajib selanjutnya kita beriman, yaitu wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan daripada Nabi. Kutubus samawat, kitab-kitab yang diturunkan Allah dari yaitu jumlah kitab yang Allah turunkan yang wajib kita tahu secara jumlahnya yaitu 104 buah kitab. Itu ditanya orang berapa jumlah kitab diturunkan, maka wajib kita tahu yaitu jumlahnya 104 buah kitab. Tapi tidak wajib hafal, cuma wajibnya sekedar jumlahnya 104 buah kitab. Nah wajib secara terperinci secara tafsir yaitu ada 4 buah kitab. Yaitu wajib kita tahu nama-namanya, Al-Quran, kemudian Taurat, Injil, ya. Nah itu dia wajib. Artinya mudah sebenarnya kita Islam ini mudah, bukan susah. Yang membuat susah itu kita sendiri. Nah selanjutnya wajib kita beriman, yaitu beriman dengan hari kiamat. Hari kiamat yang akan datang itu la raiba fiha, itu tidak ada keraguan, pasti, dan kita wajib percaya bahwa bakal terjadi hari kiamat. Kapan waktunya? Itu ada yang tahu. Apabila hari kiamat itu tidak ada yang tahu. Sedangkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, masa kapan wahai Nabi hari kiamat itu kapan terjadi? Apa jawab Nabi? Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Karena yang menanya waktu itu adalah malaikat Jibril yang datang berupa dengan rupa manusia, datang bertanya kepada Nabi ketika itu sedang duduk bersama sahabat-sahabat Nabi, bertanya beberapa masalah, tujuannya untuk memberitahu atau memberi pelajaran kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya kapan itu hari kiamat? Dia malaikat Jibril. Dijawab oleh Nabi, tidaklah orang yang ditanya. Kalau diberitahu oleh Nabi hari kiamat tahun ini 2012 sudah hari kiamat, siap-siap ya orang, siap-siap sudah 2012 atau 2000 berapa nih? 2000 berapa misalnya terjadi hari kiamat? Nah kan itu nggak ada yang tahu. Namun
Nabi juga memberitahu tanda-tandanya hari kiamat. Itu dia memberitahu. Apabila kata Nabi budak itu melahirkan tuannya, itu tandanya hari kiamat. Ditanya oleh malaikat Jibril, apa tandanya wahai Rasulullah? Tandanya itu apa? Kata Nabi menjawab, apabila budak melahirkan tuannya, itu tandanya hari kiamat. Budak melahirkan tuan. Nah, itu kata kinayah. Nah, itu kata pinjaman. Budak melahirkan tuan adalah budak melahirkan tuan. Artinya apabila sudah banyak orang-orang yang berani dengan orang tuanya. Kalau banyak sudah yang durhaka dengan orang tua. Orang tua ada terdengar berita misalnya anak membunuh orang tua, anak memperkosa orang tua, itu berarti tandanya hari kiamat itu sudah datang. Hal tersebut sampai juga sekarang. Kalau dulu kan ada orang terdengar anak membunuh orang tua. Nah sekarang orang tuanya dilaporkan ke polisi gara-gara apa menebak orang jati, orang ditebak, dilaporkan. Gara-gara seperti itu, anak memperkosa dan orang tuanya dibunuh orang tuanya. Sekarang sudah sering kita dengar. Itu menandakan mungkin sudah dekat hari kiamat. Kalau tanda-tanda yang lain itu sudah banyak tanda mendekati datangnya hari kiamat. Kalau tanda yang besar, alamatul kubra, nah itu apabila sudah matahari terbit dari arah sebelah barat. Kemudian diutus Imam Mahdi, kemudian datang Dajjal, Jus dan Majus keluar daripada gua. Nah maka itu sudah menandakan dekat dengan hari kiamat. Nah masa itulah masa yang paling sulit. Jadi kita wajib beriman dengan hari akhir. Nah itu beberapa yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai. Nah ini satu riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu diriwayatkan malaikat Jibril alaihissalam itu bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada malaikat Jibril, akhbirni an iman. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasul, ceritakan, beritahu kepadaku tentang itu. Apa jawab Nabi? Antuk mina billah, pertama beriman dengan Allah. Yang kedua, wa malaikat. Wa kutubihi, iman kepada kitab Allah. Wa rasulihi, kemudian iman kepada para rasul. Kemudian wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Yang keenam, antuk mina biqadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan qadar, ketentuan dari Allah, baik itu qadar yang baik ataupun yang buruk, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan arkanul iman, rukun iman. Nah yang 6 ini jadi fondasi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman, iman yang wajib kita percaya, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar, baik ataupun qadar buruk, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan ada dua, ada qadar atau qadar itu. Qadar dan qadar ini beda. Yang disamakan ya sama aja qadar. Qadar itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala di masa azali. Itu qadar. Ketentuan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya belum lagi terjadi, itu namanya qadar.
Kita kan di dalam perut orang tua kita masing-masing, kita ini sudah ditentukan. Ketentuan hidup kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya qadar. Nah, kalau qadar itu yaitu irada Allah fi khalqihi, yaitu ketentuan Allah ketika Allah menjadikan. Itu namanya qadar. Antara qadar dan qadar itu beda. Tapi sama-sama ketentuan. Kalau sudah terjadi itu namanya qadar. Nah, kalau qadar itu ketentuan Allah pada masa azali itu masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Dalilnya apa? Di dalam ada satu riwayat, la yarudul qadar illa tidak merubah satu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa azali, pada masa belum terjadi terkecuali itu. Jadi bisa ketentuan A itu bisa berubah dengan B. Ketentuan kita ini sakit itu bisa berubah jadi sehat. Ketentuan celaka itu bisa berubah menjadi kebaikan. Itu qadar, ketentuan. Hal tersebut bisa terubah dengan sebab apa? Dengan sebab doa. Kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Asalnya ketentuan kita celaka, ada bagus di hari itu. Namun kita berdoa pada waktu itu lalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka qadar itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun qadar itu ada dua, ada mubarrah, ada mu'allaq. Kalau mubarrah itu sudah tidak bisa dirubah nanti. Nah, ada yang mu'allaq masih tergantung, ini bisa berubah. Seperti as-sadaqah, kata baginda Nabi, as-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Ketentuan itu bala terjadi, tapi karena jadi sebab bersedekah, lalu bala tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah terjadi pada seseorang pedagang. Pedagang itu datang ketika hendak berangkat dagang, itu datang kepada aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat oleh aulia Allah Ta'ala ini bahwasanya berdagang ini bakal siang, ini dirampok orang bila berjalan. Dilihat oleh wali Allah Ta'ala tersebut, bahkan bila dia berangkat dirampok orang, dilihat dalam keadaan ketentuannya ini orang. Setelahnya berangkat daripada wali Allah Ta'ala itu datanglah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani minta doa, didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya ada bapak, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia tetap percaya dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Hal tersebut diganti oleh Allah Ta'ala di dalam mimpi. Cuma di dalam mimpi, yang kejadiannya di dalam pokoknya. Nah, itu kan artinya qadar itu bisa berubah. Ketentuan itu bisa berubah, namun kalau qadar Allah Ta'ala itu ketika terjadinya itu kan bisa berubah. Makanya apabila sudah terjadi sesuatu kejadian, maka wajiblah kita beriman kejadian ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ini timbul kenapa? Jangan kadang-kadang kita menjadi orang Banjar itu ditiwas. Apa? Ditiwas itu bahasa Indonesianya hitung palak. Sama itu. Misalnya kita ada berjalan, hari hujan-hujan, ujar orang tuanya, saya jalan kita ujar orang tua jangan berjalan, tetap berjalan, kejadianlah kecelakaan. Diabarkanlah hal tersebut. Nah, jika umpamanya, itu namanya ditumpahkan, ditimas. Jika umpamanya dipadai, jangan berjalan, tetap berjalan. Nah, kejadiannya apa? Patah kalau tangan. Nah, itu namanya ditumpahkan. Hal itu kadang sudah terjadi. Kejadiannya itu sudah terjadi. Kalau dia belum terjadi, ada hujan, jangan berjalan karena ini hujan. Bahaya licin jalanan, itu namanya nasihat boleh. Tapi kalau sudah terjadi, lalu kita meniwas,
Orang Banjar, Mantung Palang, kau di pamai kayu. Nah itu pada diboleh. Itu hukumnya apa? Haram jadinya. Kenapa? Seolah-olahnya ada percaya dengan qadar yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kejadian itu ada kebetulan. Jadi kejadian yang terjadi itu tidak ada kebetulan tidak. Kebetulan apa lewat itu ada kebetulan. Jadi semuanya itu sudah adalah aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan para anbiya Allah, beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qadar, baik itu buruk ataupun baik, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selamatlah. Selamat ya di dunia dan selamat di akhirat. Ya beriman. Namun pada catatan ingat iman itu bisa hilang dua daripada kita meninggalkan dunia. Itu bisa terjadi. Buktinya apa? Ya kan itu buktinya dulu. Kita itu zaman bukti. Dalilnya apa? Dalam satu riwayat baginda Nabi SAW itu pernah mengabarkan kata Nabi, selagi akan datang pada umatku itu yang mana mereka itu menjauh daripada ulama, maka Allah akan beri bala 3 bala kepada mereka. Yang pertama, Allah tarik daripada keberkahan rezekinya. Yang kedua, Allah akan angkat pemimpin yang zalim. Yang ketiga, kata baginda Nabi, yang keluar daripada dunia tanpa iman. Artinya kan berarti iman ini bisa meninggalkan seseorang. Bila kata baginda Nabi, bila seseorang satu masa akan datang, orang itu menjauh daripada ulama, maka Allah akan berikan bala 3 bala. Yang pertama dari rezeki, keberkahan rezeki Allah tarik. Yang kedua, Allah akan angkat di tempat itu sultan dan zaliman, raja-raja, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang zalim. Nah kemudian keluar dari dunia yaitu tanpa iman itu dan juga yang sudah. Maka kita harus jaga iman kita baik-baik, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-iman iman itu telanjang, walibasuhu taqwa. Maka jagai iman kita dengan ketakwaan. Maka iman ini bisa diperbarui, iman ini bisa diperbarui. Jadi iman itu ada kalanya melemah, ada kalanya meningkat, maka bisa diperbarui. Kata baginda Nabi SAW, jadidu iman aku bi qauli la ilaha illallah. Perbarui iman-iman kalian dengan apa? Kata baginda Nabi, dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Apabila kita mengucap kalimat tersebut, kalimat tauhid, maka iman kita diperbarui. Maka banyak-banyaklah kita tingkatkan takwa kita untuk menjaga keimanan kita. Nah kemudian kita perbanyak membaca zikrullah la ilaha illallah. Kiranya itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara iman kita sampai akhir umur kita, dan akhirnya kita pada diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan selamat di akhirat. Kumpulkan kita berada di dalam surga bigari hisab bersama kita bagi dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala diniyah bi kulli niyatin shalihah al-fatihah. Iya kan Allah, iya kan Rasulullah.